silakan langsung pertanyaan pertama. Udah. Assalamualaikum Mas Menteri, saya Rini dari RRI. Mas Menteri, seperti kemarin Mas Menteri menunjuk, itu Mas Menteri selalu Lebih gede lagi suaranya. selalu menggaungkan, ayo PTM terbuka, PTM terbatas, ayo dibuka. Tapi ada beberapa, di satu sisi ada beberapa desakan mengenai PTM ditunda nih, karena kemarin Pak Jumeri sempat mengatakan ada 1.296 sekolah menjadi klaster pendidikan. Bagaimana evaluasinya sih, seperti apa sih Mas Menteri kalau melihat berbagai desakan yang meminta ditunda lah, karena vaksinasi juga belum 100% kan, baik itu seperti itu tanggapannya. Kami posisi pemerintah pusat selalu Speakernya diserongin ya, Mbak. konsisten. Halo. Pemerintah pusat kebijakannya mengenai PTM itu konsisten. Kalau memang adanya ketahuan infeksi atau ada klaster, sekolah itu harus langsung ditutup. Tapi untuk di level 1 sampai 3 harus mulai tatap muka sekolah. Karena mayoritas daripada masyarakat, mayoritas besar sudah menginginkan anak-anaknya untuk kembali ke sekolah. Dan juga dengan penurunan kasus COVID secara agregat. Yang terpenting kan makro, angkanya, totalnya sudah menurun apa tidak, itu yang terpenting. Makanya karena itu kita akan mulai ke depan, kalaupun ada klaster dan terjadi, tentunya kita akan menegur baik dari kepala dinasnya maupun sekolahnya dan menutupnya sementara untuk memastikan mereka menjaga protokolnya, kesehatannya. Ini bukan hal yang baru. Sebelum Delta varian 30% dari sekolah kita sudah tatap muka terbatas. Bahkan di daerah sini pun sudah beberapa sekolah yang sudah terbuka. Jadinya ini bukan hal yang baru, ini bukan eksperimen baru. Dan karena angka COVID sudah jauh lebih rendah dari sebelumnya, inilah saat untuk mengakselerasi tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Kami akan langsung mengambil sikap yang sangat keras kepada sekolah-sekolah dan juga kepala dinasnya kalau sekolahnya tidak menetapkan protokol dengan baik. Ya, seperti beberapa kasus kemarin kita mengetahui ada satu di universitas itu ternyata di asrama. Nah, itu yang lebih sulit lagi memang kondisinya untuk menjaga itu. Semua kasus-kasus tersebut sudah kita selidiki dan sekolahnya tentunya kita dorong untuk langsung tertutup. Tapi itu jangan sampai itu memberhentikan proses pelaksanaan tatap muka yang akan makan waktu. Ini makan waktu, walaupun sudah diperbolehkan pun akan makan waktu yang lama. Jadi kita kalau nggak mulai, mau kapan mulai? Mau kita 1,5 tahun lagi anak-anak tidak sekolah? Nggak mungkin kan? Sudah kita kehilangan pembelajaran yang luar biasa. Ada studi menyebut bahwa kita sudah hilang pembelajaran hampir 1 tahun, 0,8 sampai 1,2 tahun. Studi dari Bank Dunia menyebut kehilangan learning loss kita. Angka putus sekolah kita sudah besar, kondisi psikologis anak sudah sangat parah di seluruh Indonesia. Jadi ini harus benar-benar keputusan terakhir itu ada di tangannya orang tua. Tidak ada yang memaksa orang tua untuk mengirimkan anaknya ke sekolah. Mereka boleh masih melanjutkan PJJ, tetapi sekolah harus memberikan opsi tatap muka. Itu yang terpenting, bahwa orang tua dan murid punya kemerdekaan untuk memilih mereka mau ke sekolah apa tidak. Izin Mas Menteri, saya Mia dari Jawa Pos. Mas, Gede lagi suaranya. halo. Ada 2 pertanyaan Mas. Pertama, mungkin untuk Pak Gub gitu kan, bagaimana kunjungan Mas Menteri ke Jambi ini gitu kan, seperti apa sih pendapatnya gitu. Dan yang kedua, soal P3K guru, kan kemarin sudah dimulai Mas untuk uji kompetensi 1. Nah, di lapangan kan kemarin ternyata ternyata banyak guru-guru yang sudah sepuh yang kesulitan gitu Mas. Nah, dorongan kemarin kan seperti Komisi 10 kan mintanya ada pertimbangan khusus untuk mereka gitu Mas, karena kesulitan ini sementara mereka sudah mengabdi sekian lama gitu kan. Nah, itu seperti apa Mas? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Pertama, kami tentu selaku pemerintah daerah ya menyambut baik Mas Menteri ke Jambi. Apalagi beliau ke Jambi ini tidak hanya kunjungan biasa, beliau sangat jelas arahnya. Beliau pertama ingin sekolah Jambi dibuka kembali, itu yang pertama ya. Nah, saya tentu kami semua di Jambi setuju gitu loh. Kenapa? Karena begini, kasus COVID ini kan kalau ada kasusnya di sekolah, monggo sekolahnya kita tutup, tapi kebijakannya nggak boleh dihilangkan. Artinya beliau ini sepakat dengan kita, beliau membawa misi bahwa anak-anak Jambi Indonesia tidak boleh lama-lama sekolah daring gitu kan. Kita menemukan, kok saya datang ke SMP, saya lihat anak SMP itu udah mulai banyak bohong dia. Dikasih PR
dia nggak bikin PR sekarang, dia main handphone aja, kuotanya habis, ibu nggak ada gitu loh. Itu masalah kita. Nah yang kedua soal tadi masalah apa tadi? Yang kedua tadi soal apa? P3K. Ya, gini, P3K ini Mas Menteri banyak mengusulkan untuk guru kita. Ya, Jambi juga ya, cukup banyak kebagian guru itu. Kita lagi persiapan untuk tes nih. Nah, prinsipnya adalah kita sudah coba dengan Menpan. Kalau memang tes kedua nanti memang banyak tidak lulus, nanti kita akan coba mengajukan untuk pasibilitasnya turun, Mas. Ada kelonggaran lah dari Pak Menpan kemarin. Kalau memang yang sudah tua-tua itu kan skornya nanti bisa dibantu oleh Menpan untuk turun skornya. Nah, intinya adalah kita ingin memberikan ruang agar guru-guru kontrak yang sudah lama ini, Mas Menteri sudah ajukan promosinya ke Menpan, banyak sekali Mas ya, nanti tidak salah. Nah kami juga di daerah mengajak guru-guru kita yang sudah lama kontrak itu, ayo ikut tes gitu kan, usianya masih ada, ayo tes lah. Nah agar sekolah kita nggak lagi timpang. Hari ini banyak sekolah kita yang mengajar itu yang negerinya hanya prasekolah, Mas, izin. Sebelumnya honorer, gitu kan. Nah, ke depan kita berharap P3K lah jawabannya nanti ya. Itu mungkin, terima kasih Mas. Untuk melengkapi jawabannya Pak Gubernur mengenai P3K, mohon mengingat bahwa ini tahun pertama. Tahun pertama hampir 500 lebih dari 500.000 formasi P3K terbuka. Nggak pernah itu terjadi sebelumnya. Beberapa puluh tahun ke belakang. Jadi ini tahun pertama perjuangan kita selama 1,5 tahun. Untuk pertama kalinya guru honorer nggak perlu ngantre, semuanya bisa ikut tes seleksi. Nah kita gimana bisa mendapatkan kesetujuan itu? Kok bisa Kemendikbudristek mendapatkan persetujuan untuk meningkatkan formasi? Syaratnya dengan satu, tes seleksi. Itu syaratnya dengan tes seleksi. Itu pun dengan tes seleksi yang kita lakukan, kita berjuang untuk memastikan walaupun gagal pertama kali, ada kedua kali, ada bahkan ketiga kali boleh ngambil, sampai 3 kali. Jadi bisa terus belajar untuk mengajar. Dan di luar itu juga kami memberikan afirmasi bagi yang umurnya sudah di atas 35 tahun. Ya, artinya mereka sudah lama menjadi guru. Kita memberikan bonus poin. Tentu saya sangat mengerti kekecewaan bagi banyak sekali guru-guru honorer yang sudah jauh-jauh, mereka udah harus tes antigen, masuk lalu kecewa karena mengetahui tidak lolos seleksinya. Ya, tetapi kita ini negara yang tangguh, kita negara yang dimana menurut saya kita harus bisa mencoba lagi, gitu, belajar lagi dan mencoba lagi. Saya ingin mengucapkan bahwa sebenarnya ini adalah proses awal saja. Bulan Oktober ada formasi lagi ya. Lalu tesnya tahun depan akan terus berlanjut lagi. Dan setiap guru honorer boleh mengambil tesnya tahun ini, seluruh guru honorer se-Indonesia. Dan bisa sampai 3 kali. Jadi tahun depan bisa coba lagi. Kalau mau tunggu lagi sampai tahun depan berikutnya bisa coba lagi. Jadi sebenarnya banyak sekali kesempatan. Tapi ini adalah belum pernah di sejarah 10-20 tahun kembali kita pernah melakukan proses rekrutmen sebesar ini untuk para guru honorer. Jadi mohon kesabaran. Gitu. Ini bukan proses yang akan langsung tiba-tiba terbentuk. Kita tidak mengharapkan langsung semuanya lulus seleksi tes pertama, tapi sekarang bagi yang sudah melewati, saya sangat menginginkan bahwa mereka menekuni untuk tes yang kedua sekarang. Udah mengetahui seperti apa pertanyaannya Mas. Dan kami pun dari kementerian akan terus memberikan bimbingan materi yang lebih baik lagi senantiasa untuk memastikan semakin banyak yang bisa lolos tes seleksi P3K. Tapi ini ronde pertama. Jadi mohon kesabaran gitu. Baru saja kita coba, kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Datanya aja belum keluar dari semua tes P3K-nya. Jadi nanti kami akan memaparkannya dan menganalisanya. Saya rasa itu mengenai P3K, tapi saya ingin semua guru honorer masih semangat ya, masih banyak kesempatan lagi, dan bagi yang lolos pun selamat, luar biasa. Ini kesempatan yang luar biasa untuk mereka, selamat atas kelolosan. Ya. Baik, izin Mas Menteri. Kita tahu kemarin katanya Mas Menteri menyambangi warga suku anak dalam. Iya. Iya. Apa yang Mas Menteri temukan di sana? Dan yang kedua, hari ini Mas Menteri saya lihat berkeliling di Candi Muara Jambi. Apa hal menarik yang ingin sampaikan kepada Pak Presiden? Terima kasih. Kemarin tadi malam saya nginap sama anak-anak dari suku anak dalam.
ya di tengah hutan ada sekolah, ada taman belajar. Mereka sangat baik. Salah satu ruang belajarnya dijadikan tempat buat saya menginap. Saya sama beberapa protokol saya bisa menginap di situ dan langsung ngobrol-ngobrol sama anak-anak suku anak dalam, sama orang tuanya berbicara, dan saya banyak belajar mengenai seperti apa pendidikan di pinggiran, ya, di mana masyarakat itu pola hidupnya sangat berbeda dari masyarakat umum di Indonesia. Tantangan-tantangan guru-guru yang harus keluar ke hutan setiap hari, dan kadang-kadang mereka nggak menemukan anaknya karena mereka berpindah-pindah lokasinya. Bayangkan, guru-gurunya bercerita dengan saya bahwa anak-anaknya itu mereka bawakan makanan ya, untuk menjadikan biar mereka lebih bergairah untuk belajar, dan juga dibawain pakaian. Bayangan, bahkan mereka suka minta izin orang tuanya, nih boleh nggak dimandikan gitu, atau pakaiannya juga dibawa pulang, dicuci, habis itu diantar lagi. Ini luar biasa jasa-jasa guru untuk anak-anak rimba ini. Menurut saya mengharukan sekali waktu saya mendengar ceritanya. Lalu setelah selesai ngobrol sama orang tuanya, sama semua yayasan, sama NGO yang di situ, tiba-tiba sekitar jam 10:30 kalau nggak salah ya, tiba-tiba ada tek 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 tek. Kamar saya kayak ada banyak suara langkah-langkah gitu. Ternyata rombongan anak-anaknya naik ke atas, penasaran, jadi nongkrong sama saya, begadang gitu. Sama anak-anak umur 8, umur 10, umur 12. Luar biasa, anak-anaknya sangat percaya diri, mereka kelihatan sangat senang ya, walaupun dengan semua kesulitan dan tantangan pola hidup mereka. Jadi mereka suka menginap di situ. Jadi sementara kalau ayah sama ibunya lagi mencari nafkah di dalam hutan, mereka menginap di situ. Jadi mereka luar biasa semangatnya, bercerita saya mengenai pengalaman mereka berburu yang luar biasa, pengalaman mengenai melihat orang tuanya mencari berbagai macam tanaman di laut, dan juga pengalaman mereka di sekolah itu dan belajar, karena misi daripada organisasi itu adalah untuk memastikan mereka tidak buta huruf, dan sampai ada 3 anak yang masuk kuliah, 2 di Universitas Jambi, dan mereka sangat bangga dan menjadi inspirasi bagi masyarakat. Jadi itu kemarin itu menginap dengan mereka akan menjadi pengalaman yang nggak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Itu luar biasa. Muara Jambi, tadi pertanyaan kedua ya, Muara Jambi. Oke, terakhir. Saya sudah lama kepengen kesini, selalu diingatkan oleh Dirjen Kebudayaan, Mas Menteri tolong kunjungi Muara Jambi, dan sekarang saya menyadari betapa besarnya sebenarnya potensi kalau dikembangkan situs Muara Jambi ini. Ini memang jadi salah satu kampus, jadi lebih cocok lagi dengan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka, karena ini dulunya kampus untuk berbagai macam prodi dalam kebudayaan, dalam bahasa, dalam ilmu, dalam agama gitu. 500 tahun yang lalu, dan banyak anak-anak berkuliah di sini, murid-murid ya, mahasiswa-mahasiswa dari muda sampai dewasa berkuliah di sini dari India, dari Cina, dari berbagai negara, dari Tibet, untuk ini menjadi pusat ilmu. Dan itu luar biasa, membuat saya bangga bahwa Indonesia menjadi tuan rumah 500 tahun yang lalu, 600 tahun yang lalu, kepada berbagai macam kebudayaan di seluruh Asia. Dan itu merupakan hal yang harapan saya adalah kita bisa mengembangkan situs ini, merestorasi, karena baru yang terestorasi sekarang sangat kecil dari potensinya. Saya melihat ada gambar radar dan berbagai macam LiDAR ya, sudah analisa topografi. Banyak sekali situs-situs di sini yang bisa dikembangkan, dan harapannya ini bisa menjadi situs yang dikagumi di panggung dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Itu harapan saya. Tentunya saya akan melapor kepada Pak Presiden mengenai kunjungan saya, dan saya harap bisa mendapat dukungan untuk memajukan situs ini. Terima kasih. Wassalam. Saya rasa sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri izin mas, izin mas.